Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erik Saputra dari kelas 11 IPS 5 akan menerangkan materi tentang Kesultanan Demak. Kesultanan Demak merupakan kesultanan pertama di Jawa. Kerajaan yang berdiri pada abad ke-16 ini didirikan oleh Raden Patah dan mencapai masa kejayaan di bawah kepemimpinan Sultan Trenggono. Kerajaan Demak terletak di daerah Demak, Jawa Tengah. Pada awalnya, Demak merupakan wilayah kadipaten yang tunduk pada kekuasaan Majapahit. Kesultanan Demak menjadi pusat penyebaran agama Islam di bawah kepemimpinan Raden Patah dengan adanya peran sentral dari Wali Songo. Periode kepemimpinan Raden Patah adalah fase awal semakin berkembangnya ajaran Islam di Jawa. Kesultanan Demak terletak di pesisir utara Jawa, sehingga sumber ekonomi utama masyarakat Demak adalah perdagangan laut. Tidak adanya kerajaan sahabat di Jawa juga menjadi faktor mengapa Kesultanan Demak tidak aktif berdagang di laut. Pada masa kejayaannya, Kesultanan Demak menguasai pelabuhan utama seperti Surabaya, Madura, Tuban, Semarang, Jepara, Cirebon, dan Sunda Kelapa. Selain itu, kadipaten-kadipaten di pedalaman seperti Madiun, Kediri, Malang, Pati, dan Pajang juga merupakan sumber utama pertanian dan peternakan sebagai komoditas dagang. Beras Jawa merupakan komoditas penting dalam perdagangan internasional di Nusantara. Secara politik, Kerajaan Demak merupakan kekuasaan terbesar di Jawa, mengakhiri dominasi panjang Majapahit dan eksistensi penguasa Sunda yang secara konsisten berdiri sejak abad ke-6 Masehi. Kerajaan Demak menempatkan adipati-adipati sebagai perpanjangan tangan sultan. Wilayah seperti Surabaya, Tuban, dan Madiun memiliki adipati-adipati yang berpengaruh. Kesultanan Demak juga pertama kali bersentuhan dengan imperialisme barat. Berdirinya Demak pada abad ke-16 kemudian dilanjutkan dengan pendudukan Portugis di Malaka. Direbutnya Sunda Kelapa pada tahun 1527 adalah salah satu upaya untuk menguasai seluruh pesisir utara dan menangkal kedatangan Portugis di Jawa. Raja-raja dari Kesultanan Demak yaitu pertama Raden Patah yang berkuasa pada 1500 sampai 1518. Raden Patah merupakan pendiri Kesultanan Demak. Ia adalah putra Raja Majapahit dari istri seorang perempuan asal Cina yang telah masuk Islam. Raden memimpin Kesultanan Demak pada 1500 sampai 1518 Masehi. Di bawah kepemimpinan Raden Patah, Kesultanan Demak menjadi pusat penyebaran agama Islam dengan peran sentral Wali Songo. Periode ini adalah fase awal semakin berkembangnya ajaran Islam di Jawa. Yang kedua adalah Adipati Unus yang berkuasa pada tahun 1518 sampai 1521 Masehi. Setelah Raden Patah wafat pada 1518, takhta Demak dilanjutkan oleh putranya Adipati Unus. Sebelumnya menjadi sultan, Pati Unus terkenal dengan keberaniannya sebagai panglima perang hingga diberi julukan Pangeran Sabranglor. Pati Unus gugur dalam pertempuran tersebut, kemudian digantikan Trenggana sebagai pemimpin ketiga Kesultanan Demak. Ketiga, Sultan Trenggono. Sultan Trenggana menguasai Kesultanan Demak mencapai periode kejayaannya. Wilayah kekuasaan Demak meluas hingga ke Jawa bagian timur dan barat. Pada 1527, pasukan Islam gabungan dari Demak dan Cirebon yang dipimpin Fatahullah atas perintah Sultan Trenggana berhasil mengusir Portugis dari Sunda Kelapa. Nama Sunda Kelapa kemudian diganti menjadi Jayakarta atau kemenangan yang sempurna. Kelak Jayakarta berganti nama lagi menjadi Batavia, lalu kemudian menjadi Jakarta.
yaitu ibu kota Republik Indonesia. Saat menyerang Panarukan, Situbondo yang saat ini dikuasai Kerajaan Blambangan Banyuwangi pada 1546, terjadi insiden yang membuat Sultan Trenggana terbunuh. 4. Sultan Prawata yang berkuasa pada tahun 1546 sampai 1549 Masehi. Sultan Prawata merupakan putra dari Sultan Trenggana. Suksesi Sultan Trenggana yang berlangsung mendadak akibat kematiannya ternyata tidak berlangsung mulus. Pangeran Sriwiyato atau Pangeran Sekar berupaya untuk menduduki kekuasaan, mengalahkan Sunan Prawata yang merupakan putra Trenggana. Sunan Prawata kemudian membunuh Surowiyoto dan menduduki kekuasaan. Akan tetapi, karena insiden tersebut menyebabkan surutnya dukungan terhadap kekuasaannya, ia memindahkan pusat kekuasaan Demak ke wilayahnya di Prawoto, Pati, Jawa Tengah. Ia hanya berkuasa selama 1 tahun ketika Arya Panangsang, putra dari Surowiyoto, melakukan pembunuhan terhadap Prawata pada 1547. Dan raja yang terakhir adalah Arya Panangsang, berkuasa pada tahun 1549 sampai 1554 Masehi. Arya Panangsang menduduki tahta Demak setelah membunuh Sunan Prawata. Ia juga menyingkirkan Pangeran Hadiri atau Kaliamat, penguasa Jepara yang dianggap berbahaya bagi kekuasaannya. Hal ini menyebabkan tidak senang pada Adipati Demak, salah satunya Hadawijaya dari Pajang. Hal ini menyebabkan dipindahkannya pusat kekuasaannya Demak ke Jepang. Wilayah kekuasaan Arya Panangsang. Meski begitu, Arya Panangsang berkuasa sampai dengan tahun 1544 ketika Hadiwijaya dibantu oleh Ki Agung Pamanahan, Ki Panjawi, dan anaknya Sutawijaya memberontak melawan Demak. Arya Panangsang tewas dan Hadiwijaya menduduki tahta dengan memindahkan kekuasaan ke Pajang, menandai berakhirnya kekuasaan kerajaan Demak. Sekian materi tentang Kesultanan Demak. Mohon maaf bila terdapat banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erik Saputra dari kelas 11 IPS 5 akan menerangkan materi tentang Kesultanan Samudra Pasai. Kesultanan Samudra Pasai, juga dikenal sebagai Samudra Darussalam, adalah kerajaan Islam yang terletak di pantai pesisir utara Sumatera, kurang lebih di sekitar kota Lok Sumawe dan Kabupaten Aceh Utara. Kerajaan ini didirikan oleh Merah Silu yang bergelar Sultan Malik Al-Saleh pada tahun 1267. Setelah masuk Islam, Merah Silu berganti nama menjadi Malik Al-Saleh, kemudian mendapatkan gelar sebagai Sultan Malik Al-Saleh. Sultan Malik Al-Saleh memerintah kerajaan Samudra Pasai pada tahun 1285 sampai 1297. Kerajaan Samudra Pasai berhasil mencapai puncak kejayaan pada pemerintahan Sultan Mahmud Malik Az-Zahir atau Sultan Malik Al-Tahir II, yaitu pada tahun 1326 sampai 1345. Di bawah pemerintahan Sultan Mahmud Malik Az-Zahir, Kesultanan Samudra Pasai berhasil berkembang menjadi pusat perdagangan internasional. Setiap hari, kerajaan Samudra Pasai mampu mengekspor lada, sutra, kapur barus, dan emas dalam jumlah besar. Pada masa ini, pemerintahan Samudra Pasai terus menjalin hubungan dengan kerajaan-kerajaan Islam di India maupun Arab. Di masa kejayaannya, Samudra Pasai mengeluarkan mata uang emas yang disebut dirham.
Uang tersebut digunakan sebagai uang resmi kerajaan. Di samping sebagai pusat perdagangan, Samudra Pasai juga merupakan pusat perkembangan agama Islam. Dengan letaknya yang strategis, Samudra Pasai berkembang menjadi kerajaan maritim. Samudra Pasai menggantikan peranan Sriwijaya di Selat Malaka. Kerajaan Samudra Pasai memiliki pengaruh di pelabuhan-pelabuhan penting di Pidie, Perlak, dan lain-lain. Catatan sejarah Kerajaan Samudra Pasai. Bukti-bukti arkeologis tentang keberadaan Samudra Pasai ditemukan melalui makam Raja-Raja Pasai di Kampung Gedong, Aceh Utara. Makam tersebut terletak di Desa Beringin, dekat reruntuhan bangunan pusat kerajaan. Wilayah ini berjarak 17 km sebelah timur Lok Sumawe. Salah satu dari makam-makam raja tersebut terdapat nama Sultan Malik Al-Saleh. Dari karya tulis hikayat Raja Pasai yang pada awal teks tertulis 1360 Hijriah, menandai dimulainya perkembangan sosial, perkembangan sastra Melayu. Dari karya tulis hikayat Raja Pasai yang pada awal teks tertulis 1360 Hijriah, menandai dimulainya perkembangan sastra Melayu klasik di bumi Nusantara. Dari catatan kunjungan Ibnu Batutah Dari catatan kunjungan Ibnu Batutah, utusan Sultan Delhi, Samudra Pasai merupakan pelabuhan penting dan istana disusun dan diatur sesuai gaya India. Sedangkan patihnya bergelar Amir. Bahasa Melayu kemudian digunakan Syekh Abdurrauf Al-Singkili untuk menuliskan buku-bukunya. Sejalan dengan itu, ilmu tasawuf berkembang. Di antaranya, buku tasawuf yang diterjemahkan dalam bahasa Melayu adalah Durrul Al-Manzum, karya Maulana Abu Ishaq. Kitab tersebut diterjemahkan dalam bahasa Melayu oleh Mahdim Fatakan atau permintaan Sultan Malaka. Melalui kitab tersebut diinformasikan mengenai pembangunan Islam di Asia Tenggara pada waktu itu. Sekian untuk Kerajaan Samudra Pasai. Mohon maaf bila banyak kesalahan yang saya ucapkan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.